Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua Setda Provinsi Papua menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang e-kinerja SKP bagi PNS di lingkungan pemerintahan Setda Provinsi Papua belum lama ini. Karena yang merumuskan program, dia melihat bahwa ini adalah isu, ini adalah masalah. Karena perlu disosialisasikan dengan sebuah masalah. Maka lahirlah program itu, diprogramkan. Ya. Dalam sambutannya, Kepala Dinas DPMK dan OAP, Max Olua mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi setiap ASN karena menyangkut hak dan kewajiban yang harus diketahui oleh seorang aparatur sipil negara. Maka ini saya secara pribadi sebagai kepala dinas melihat bahwa ini program yang mau disampaikan dan ini program yang bagus. Teman-teman sudah programkan. Ya, kamu tahu toh, kamu yang susun, saya datang di tengah jalan. Susun baru saya datang tinggal kasih jalan, kasih urus barang di jalan. Yang urus program kan kamu. Kamu semua pegawai lama toh. Yang baru datang situ cuma saya, ditambah dengan Maya. Maya dan teman-teman. Ada teman, sebagai besar kan teman-teman semua di dinas. Artinya bahwa barang ini sudah ada, kamu sudah susun, sudah program berdasarkan kalian punya pergumulan, kalian punya planning, kalian punya analisa, maka lahirlah program ini. Saya kan baru 4-5 bulan. Penyusunan ini sudah tahun lalu. Nah, harusnya kamu semua hadir. Mohon perhatian yang ada kita semua dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami membuka kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang e-KTP, e-kinerja SKP bagi PNS, khususnya di lingkungan dinas dan masyarakat kampung dan orang asli Papua, Provinsi Papua pada hari ini dengan pergabungan kita. Senada dengan itu, Kasubag Umum dan Kepegawaian DPMK dan OAP Setda Provinsi Papua menjelaskan bahwa sosialisasi ini penting bagi setiap pegawai untuk mengerti tentang SKP yang berlaku di kalangan pemerintahan. Begitu kita membuat sosialisasi peraturan perundang-undangan kinerja SKP bagi PNS yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua. Karena itu adalah salah satu persyaratan untuk naik pangkat. Karena SKP ini bekerja secara berurutan dari kepala dinas sampai kepada staf. Jadi kita kerja dari kepala dinas, itu kita masuk ke eselon 3, eselon 4, terus staf. Kita harus sosialisasi supaya teman-teman yang ada mereka juga dapat mengerti tentang SKP sendiri. Di kesempatan yang sama, Syonten Hindom, salah satu narasumber dari BKN Kakandrek 9 Jayapura, mengatakan bahwa setiap ASN wajib hukumnya memiliki akses PASN atau Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam aturan BKN nomor 4 tahun 2023. Karena dari Sakiplah akan terintegrasi ke SKP yang saat ini. Karena Permenpan 6 tidak bisa berdiri sendiri, dia berdiri dalam ruang lingkup yang namanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ya, untuk lebih jelasnya, saya rasa kalau fokus pemerintah di saat ini dengan adanya otonomi khusus dan pesan berat dari Perpres 24-23, kita harus segera memperbaiki sistem akuntabilitas dan kapasitas pemerintahan. Ya, kalau perbaikan pemerintahan, pesan saya cuma satu saja, Bapak Ibu. Kita mulai perbaiki dari kapabilitas, kapasitas, kompetensi. Ya, kalau di ASN kita tahunya merit system, itu dimulai diperbaiki ya, diperbaiki dari kualifikasi pendidikannya, diperbaiki, mulai dari kompetensinya diperbaiki. Setelah kualifikasi pendidikan memenuhi syarat, kompetensinya teruji, maka bisa berkinerja. Ini kegiatan sangat penting khusus untuk kita pegawai negeri ya. Maka tadi penegasan saya tegas kepada pejabat, staf sedang jabatan eselon 3 dan 4. Karena kegiatan ini kegiatan mensosialisasikan peraturan tentang kinerja,
dari pegawai. Karena di sini kita bicara SKP itu ya sasaran kinerja. Kita lakukan, tetapi kita minimal harus paham juga tentang peraturannya. Sehingga segala bagian yang menjadi hak, bagian juga menjadi kewajiban dari pegawai. Dia tidak hanya datang bawa berkas dan sodor untuk proses SKP-nya, tapi SKP itu lahir dari sebuah penilaian, proses dan penilaian, sehingga kita tahu jenis barangnya, tapi jenis barangnya itu lahir dari mana. Sehingga lewat sosial ini kan penting untuk lebih lihat regulasinya itu, regulasi yang mengatur tentang itu, sehingga wajib kalau staf tidak datang ya minimal pejabat eselon 3-4, karena staf ada di bagian mereka masing-masing, sehingga bagian ini secara berjenjang ditindaklanjuti, diberikan pencerahan oleh para pejabat kalau mereka ikut, pejabat eselon 3 dan 4 kalau mereka ikut kegiatan. Nah, mereka secara tidak langsung secara berjenjang mereka akan memberikan pemahaman dan penjelasan kepada staf staf yang ada di dinas di dapur. Nah, staf itu ada di eselon 4 sebagai atasan langsung 4-3. Nah, sehingga pemahaman akan aturan dan mekanisme proses SKP inilah waktunya untuk dilakukan sosialisasi. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.